Mas Dani, ini lucu amat. Sayangku. Oh. Action, belum dibilang action kok udah action. Belum bilang action udah action gimana sih? Caranya kelihatan tuh. Caranya kelihatan. Kamu lucu banget. Nih, nama lengkapnya Mas? Safia Ahmad. Doang? Safia Ahmad saja. Artinya? Safia tuh diambil dari nama istri Nabi Muhammad. Istri Nabi. Kayaknya nggak kelihatan. Kelihatan tuh. Oh, kelihatan kan? Ya. Dari istri Nabi Muhammad. Safia. Dari kalau ini Safia binti Ahmad Dhani. Safia binti Ahmad Dhani. Nah, kalau istri Nabi Muhammad Safia binti Huyai. Perbedaannya cuma itu aja. Oke. Berarti ini putra keempat ya Mas ya? Iya. Oke, sayangku. Iya, masuk TV. Masuk TV. Dia emang nggak pernah masuk TV. Dia udah pernah masuk TV? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh. Dia pertama bangun langsung cari ayah. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau dia sih sebenarnya banjir kamera sih sebenarnya. Oh ya? Dia tahu di sini ada lighting, di situ ada kamera. Dia kayaknya udah sadar ya. Dia. Bahwa this is my show gitu. Really? Lahir udah berapa tahun sekarang? Dua? Belum 3 tahun. Belum 3 tahun. Dan dia udah tahu this is my show. Jadi udah nggak usah diterbitin seperti. Nggak usah diapa-apain. Udah dia kayaknya udah in the blood, udah being artist udah in the blood gitu loh. Hey. Ya dia tuh. Mamanya ikut nggak Mas? Mamanya Ikut. Mana? Ah. Mas Dani, ajak dong mamanya dong. Mana? Di mana? Lucu amat. Bunda mana sayang? Itu, itu. Sayangku. Itu di belakang. Yeay. Mbak, jadi dia ini belum nyampe 3 tahun ya? Belum. Lahir tak. Udah bisa mempersilakan duduk kan? Udah bisa jadi presenter udah dia aja deh jadi yang presenternya ya. Duduk. Tanggal lahirnya berarti? Tanggal 26 Februari. 26 Februari dan Februari besok itu pas 3 tahun. 3 tahun. Iya. Mas Dani saat persalinan nungguin nggak? Iya. Iya dong. Menegangkan. Biasanya kan untuk seorang ayah itu menegangkan. Iya sih. Udah lupa sih sebenarnya ya. Udah lupa Baru perasaannya. belum 3 tahun. Loh, enggak kan dulu kan berapa tahun? Dulu kan 2000. Dulu kan tahun 2000 kan. Jadi ya udah agak mulai punya anak kecil tuh udah agak lupa rasanya gitu. Ternyata menyenangkan punya anak kecil tuh. Dan deg-degan lagi saat proses persalinan. Ada kesulitan nggak Mbak waktu persalinan gitu? Enggak sih. Enggak. Sesar. Cuman waktu itu karena pertama kali sesar jadi rasanya lebih deg-degan dari normalnya. Justru lebih deg-degan. Justru lebih deg-degan. Saya nggak pernah rasain deg-degan seperti itu. Ketakutan nggak pernah masuk ruang operasi jadi kayak wah nanti kayak gimana ya, sakit apa enggak, apa ya mungkin ya rasanya khawatir aja sih. Tapi kalau natural waktu anak pertama sama kedua kan normal, nggak ngerasa Itu justru enggak ya? Enggak. Wow, publik banyak yang bertanya, ini udah dicatatkan ke KUA apa enggak, atau katanya siri, terus gimana gitu? Ya pokoknya salah satunya ya, yang saya buka ya. Saya menikah sama Mulan tahun 2009. Udah itu. Udah. Di-nya? Hah? Di lokasinya? Di rumah saya. Di Jakarta. Ada wali atau apa? Ada semua. Digambarkan. Ada semua. Ada semua. Barengan sama ini sorry nih AE ya. Saya sebenarnya nggak boleh sama AE tapi udah terlanjur sih AE juga kelamaan juga sih ya bikin bukunya ya. Sibuk banget. Sibuk banget. Jadi waktu itu kita menikah pas berbarengan dengan sunatannya anak-anak. Dengan sunatannya anak-anak waktu itu. Jadi anak-anak pesta sunatan di rumah, kita di lantai 2 melakukan pernikahan itu. Memang momennya sengaja disatuin deh biar sekalian gitu. Itu ada ibunya Mulan, juga ada keluarga Mulan, semua ada semua. Ada ibunda juga, Ada. Mama Joyce, ada juga. Oke. Mbak, semua hadir, ibunda semua Kakakku anak-anak. semua
kakakku hadir semua, mama. Berarti lantai 2 tuh penuh oleh keluarga ya? Iya. Oke. 2009. 2009. Pas waktu perayaan sunatannya anak-anak rame-rame banget. Oke. Sempat minta izin ke ibunda gitu, sempat susah nggak Mbak? Atau langsung direstui? Enggak sih, karena kebetulan kan dia kan janda. Jadi kan nggak butuh izin sama bapaknya. Dari Bapaknya ibu? udah meninggal. Dari ibu? Meninggal juga. Dari ibunda gimana? Ya, gimana ya? Gimana? Ya, Terus ibunya bilang ya udahlah. lumayan lah, lumayan. Ya udahlah, Lumayan lah. Lama proses. daripada nggak laku-laku ya udah gitu. Nggak laku-laku. Daripada nggak laku-laku ya udah lah gitu, terima aja gitu Iya kan. sayang. Oke. Pertimbangan Mas Dani sekarang nih terbuka gitu kan. Kalau sebelumnya kan seperti nggak terbuka, ditutup-tutupi gitu. Hubungan antara Mas Dani dengan Mbak Mulan ini. Biar seru aja. Biar biar seru aja. Biar seru aja. Ya sebenarnya kan saya sama Maya kan baru resmi cerai kan 2013 gitu. Jadi ya semenjak resmi itu ya baru. Sebelum itu enggak dulu. Ya karena kan ya tadi ada sangkut pautnya dengan legalitas negara kan. Ini beneran ya, dia punya show sendiri ya. Hey sayangku, dia emang gitu ya, Mbak. Dia emang kalau di depan orang banyak dia jadi. Iya, Dia dia tidur, tahu. tidak Dia- hanya dia aktif. tahu ada yang nonton dia tahu. Hampir jatuh tuh. Hampir jatuh tuh. Kalau dilihat nih sifatnya lebih mirip ke Mbak Mulan atau Mas Dani. Iya, Apanya? Sifat kerasnya yang- juga. Oke, kerasnya. Terus Terus ya kalau ya beraninya juga kayak beraninya, kerasnya, beraninya, terus apanya lagi? ya termasuk kreatif ya, udah sekecil ini udah punya keinginan untuk kayak manggung. Maksudnya kalau ngelihat panggung dia kayak pengen show. Ini sekarang di panggung nih. Mau Iya, bisa mungkin nggak dia merasa- diminta dia merasa- nyanyi? Ini ada mic, kalau dikasih mic dia langsung nyanyi atau enggak? Lagunya Katy Perry gimana coba? Lagu Ayo, Katy Perry coba. ayo sayangku. Jual mahal Kebetulan dia kalau nyanyi aku nggak pernah nyuruh. Jadi kalau dia mau nyanyi dia yang minta sendiri. Jadi aku ada beberapa bikin video. ya. Iya bunga itu sayang. Ada beberapa bikin video dia nyanyi itu Nggak bukan boleh. aku yang suruh. Jadi dia yang minta gitu. Kalau ada mic disimpan di meja, terus dia langsung otomatis nyanyi nggak Mas? Ada mic Kadang-kadang. disimpan? Kadang-kadang. Mau dicoba nggak? Kadang-kadang sampai jual mahal kalau gini nih. Tapi Jual dia mahal. tahu di belakang ada yang nonton, dia tahu. Dia enjoy. Enjoy menjadi center of attention, dia enjoy udah. Mungkin karena Pisces kali ya. Oh kalau Pisces gitu ya? Rata-rata seperti itu. Langsung ya. Oke, Via duduk yuk. Mas Dani akhirnya punya anak perempuan. Suka banget. Dulunya saya nggak suka gitu. Dulunya saya masih berharap pengen punya laki lagi. Serius? Awalnya iya. Oh ya? Malah mungkin hampir bulan ke-7 masih pengen anak laki. Itu belum ketahuan laki Udah atau perempuan? ketahuan. Udah ketahuan. Terus Ya udah akhirnya pasrah mungkin. Terserah deh. Setelah dijalanin Aku ternyata. dapat di OSG perempuan kayaknya masih Gitu. sempat ada pembagian nggak kalau cowok jadi didikannya Mas Dani, kalau cewek didikannya Mbak Mulan gitu? Enggak sih. Nggak sampai. Enggak. Ya bareng-bareng dong, harus bareng-bareng. Oke. Iya. Dan ketika ketahuan perempuan, tapi lucu juga ternyata ya. Ternyata ya untuk orang yang punya 3 anak laki-laki dapat 1 perempuan tuh pasti rasanya nggak sama. Via, sini, Via, sini. Ini Jadi acting gitu. Syafia ini kan udah hampir 3 tahun ya, Februari besok. Iya, 3 tahun. Ada rencana mau nambah adik? Dia mau adik emang? Mau beli di PIM kan. Dia mau adik nggak? boneka. Boneka gimana? Mbak Mulannya? Terserah dikasih aja. Oke. Dia panggil ayah pertama kapan? Usia berapa? 3 bulan. Ayah. Cepat Justru sekali. dia bisa Dia lebih manggil- dulu bilang ayah. Karena aku manggil ke aku bunda susah.
Terus aku bilang selalu itu ayah lama-lama bisa. 3 bulan, itu 3 cepet bulan. banget ya. Iya, ada Kaget videonya. Kaget sampai kita semua videoin sekeluarga. Mbak Mola ini punya anak perempuan juga ya? Iya. Beda banget nggak? Beda banget. Beda banget. Beda banget. Lebih gimana kalau karakternya? Kalau aku anakku dua-duanya cenderung pendiam. Justru kalau dia di tengah orang-orang ramai merasa enjoy, anakku malah justru kayak takut kalau di tempat orang ramai. Udah sebesar sekarang juga atau enggak, itu aku sampai mereka masuk SD masih kayak mungkin kayak ngerasa nggak enjoy kalau di depan banyak orang. Tapi sekarang udah udah bisa bergaul dengan banyak trik lah istilahnya. Banyak trik, banyak. Kalau ini lahir emang udah dengan kepedean tingkat tinggi. Dengan kepedean tingkat tinggi. Dia mau kemana sayang? Ya, dia pergi. Vivi pengen turun. Sini, sayang. Lu. Dia akrab sama kakak-kakaknya semua ya. Paling akrab sama Al, Sama El, kakak atau ya. Kedul. Semuanya kan. Semuanya. Sama aja sih semuanya. Oke. Dan si kakak ini langsung otomatis sayang sama Kalau kataku gini ya, apa? Via tuh kan adorable gitu, ya kan? Tuh. Itu ayahnya. Ya kan? Kan orang lainnya sayang, masa kakaknya sendiri nggak sayang kan? Dia jarang takut sama sesuatu. Jarang gitu, jarang. Kayak ngeliat tadi ada ular, awalnya nggak takut, tapi lama-lama kayak ada orang lihat orang takut, baru dia takut. Mas Dhani, sebelumnya Oh, kan dia fashion show dia. dia tahu dia bajunya lucu. Iya, tahu dia ada kamera. Mas ada Dhani kamera. sebelumnya ini kan cowok 3 gitu ya, ada perempuan 1 nih, ada perlakuan beda perlakuan nggak dengan anak laki dan anak perempuan? Harusnya sih beda ya. Mas Dhaninya sendiri? Ya beda. Kalau dulu kan saya keras sama Alail dulu. Saya keras sama Alail dulu. Kalau ya ini mungkin nggak sama ya, dengan perempuan. Kadang-kadang dulu juga bercandanya keras sama Via ya. Karena saya juga ngasih tahu dulu kamu bercandanya jangan keras-keras sama Via. Nanti dia jadi tomboy lagi gitu kan. Mbak Mulan, apa yang membuat Mulan sekarang Via kotor buka-bukaan sayang. ke publik juga gitu? Sebelumnya kan seperti menutup diri gitu, nggak kelihatan. Nyanyi kalau sudah nyanyi aja gitu. Aduh, saya. Buku ada lagi juga. Ya buku semua mas selesai dong. Gimana Mbak? Mbak. Ya kalau aku sih, ya aku kan sebagai perempuan, istri ya ngikut aja. Kalau kata suami apa ikut aja. Jadi kemarin-kemarin Jadi memang kalau Itu buat ya injekan intinya ya. ikut aja sih. kemarin-kemarin memang belum boleh tampil gitu. Bukan masalah itunya ya, saya harus ngikutin aja apa yang Mas Oke. Dhani lakuin itu. Oke, Mas Dhani apa udah, cara Mas Dhani supaya Mulan bisa diterima oleh keluarga besar? Sebenarnya saya sih nggak memaksa anak-anak untuk menerima atau tidak ya. Saya nggak memaksa, itu kan sebuah perasaan itu kan nggak bisa dipaksakan. Jadi ya natural aja gitu. Saya nggak pernah maksain anak-anak untuk suka gitu. Ada cara khusus nggak dari Mulan untuk menggrab hati keluarga besar? Mungkin nggak anak-anak saja ya, ada ibu, ada ibunda, ada keluarga besar. Ada upaya khusus nggak? Ya mungkin bukan masalah upaya ya, mungkin natural aja. Maksudnya dalam hal ini kalau upaya kan kayak mungkin kayak cari muka gitu. Lebih ke ini aja sih, mungkin kayak apa ya? Mana Mas? Ya nggak ada. Nggak ada sih, ya natural aja. Misalnya harus tahu posisi dan porsi, itu sih lebih penting. Ada masak tiap hari sesuatu untuk Mas Dhani gitu? Misalnya. Makanan Sunda ya. Pokoknya kalau saya ada makanan yang saya sukai, saya selalu berbagi. Kalau ada perempuan yang saya sukai, saya nggak bilang. Jadi selalu available gitu ya? Iya. Masih available beneran? Masakan kesukaan aja yang saya suka. Oke. Kalau dari Ahmad Dhani apa yang menarik, yang bikin Mulan suka dan kepincut gitu, apa? Bukan jenggotnya Nah kan? kalau itu nanti aja. Mbak, ini Ahmad Dhani ini kan kalau di mata perempuan-perempuan ini kan, wah laki-laki banget Iya, gitu. sayang. Nggak khawatir. Khawatir nggak? Ya penggemar perempuannya juga. Khawatirnya Banyak gitu. apa? Dan selalu available gitu. Iya nggak? Ya aku serahin Sebagai sama Tuhan seorang aja. istri.
Oke, ini Ilahi saya ta'ala. pegang majalah nih, salah satunya katanya tahun depan akan berhenti dari musik, bener? Kebosanan, jujur sejak 5 tahun terakhir ini saya merasa bosan di dunia musik. Mungkin karena semakin berkurangnya jumlah penikmat musik sejati. Sekarang Nih, Kan- kena ini. Apa kentut? Nah, ini. sayangku, Hus. Gimana sih masa gitu kentutnya? kayak gitu bener nggak Mas? Ya Enggak memang lagi ya kadang-kadang bosen, kadang-kadang enggak gitu. Jadi nggak berarti hilang berhenti dari musik sama sekali nggak bisa ya? Kayaknya nggak bisa Nggak akan bisa. Nggak akan bisa karena ya salah satu cara kadang-kadang cara saya menghilangkan sesuatu, misalnya kan sekarang saya lagi keranjingan beli barang antik misalnya ya. Salah satu caranya menghilangkan keranjingan itu ya main musik. Jadi lupa lagi sama hobi yang berbahaya. Ya kan? Oh, kita punya tayangan. dalam sebuah ajang pencarian bakat bermusik. Untuk Mbak Mulan, nggak kalau misalnya Mas Dhani ini ingin berhenti, akan kasih saran jangan berhenti sayang gitu atau Kayaknya nggak mungkin juga. nggak mungkin banget Nggak ya. mungkin. Soalnya Iya, karena Maksudnya mungkin tidak seaktif dulu. Iya, Mungkin tidak seaktif mungkin, dulu. Jadi iya. misalnya mungkin saya kalau dulu main ngeband itu kan, kalau buat saya ya, ngeband itu kerjaannya anak muda. Menurut saya gitu kan. Sementara saya kan udah mulai berumur nih, ya kan. Jadi menurut saya ngeband itu kerjaannya anak muda gitu. Jadi kalau misalnya saya tetap di bermusik ya mungkin saya produce Al Eldul misalnya saya produce gitu. Jadi saya tetap bermusik, tapi udah bukan saya lagi gitu. oke. Ada lagu nggak yang berkisah tentang sosok Mulan? Ada nggak? Nggak Salah ada. satu nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi nggak jadi inspirasi sebuah lagu gitu. Ada sih. Yang Nanti di ya buku lagi. lagi. Di buku ya. Nggak tahu yang mana yang jadi inspirasi Mas Dhani. Lagu yang mana? Nggak tahu juga ya. Oke, kami kembali saat lagi. Dul, udah sehat dul, ya kan? Panggilnya bukan dulu, Aki J. Ekiji, sekarang. oh ya. Ekiji. Sepanjang jeda tadi sempat diantar gitar gitu ya. Nanti akan perform ya Mas ya? Iya. Tapi di akhir segmen ini. Tadi sempat ada Loh, lihat. nggak sekarang. Oh nggak sekarang. Ya, nggak. Sebentar. Tadi saya sempat lihat ada foto di Abbey Road ya. Itu emang Oh memang di Abbey Road ya. ya anak-anak ini suka. Dulu kamu suka juga sama Waktu Beatles? itu belum suka Beatles ya. Itu belum. nggak ada yang tahu. Oh itu nggak ada yang tahu. Jadi suruh foto begini, foto aja gitu. Biarin aja gini. Sekarang kalau kesana lagi pasti fotonya serius ya. Iya, ternyata legend juga tempatnya. Mas Dhani sayang sekali Bunda nggak bisa datang ya, nggak bisa datang.
Tapi Cuman dia pesan katanya nggak usah ngomongin nggak usah membahas pernikahan yang lalu katanya. secara khusus Iya, pesan sama serius. saya iya. Takut gondok gitu katanya. Yang gondok nih, yang gondok Takut siapa? gondok gitu. Jadi nggak usah dibahas katanya mama gitu. Katanya panggilannya kan yang mama gitu. Lebih dekat sama mama, sama Sebenarnya saya sama papa sama mama sama-sama deketnya, gitu, sama-sama deketnya. Saya ini bisa dibilang adalah gemblengan ayah saya gitu. Karena ayah saya itu adalah laki-laki yang sangat superior sebagai suami, laki-laki yang sangat superior sebagai ayah ataupun sebagai laki-laki beneran. Sehingga menjadi saya seperti sekarang ini adalah hasil dari didikan mendiang ayah saya gitu. Jadi salah kalau dibilang saya tidak dekat dengan papa saya. Saya sangat dekat dengan papa saya. Gitu. soal superioritas ini juga termasuk sebagai seorang pemimpin di dalam Iya, keluarga. iya. Pernah saya dengar hubungannya dengan surat Anisa juga Mas Dani menulis dengan Ada di rumah juga ada tulisannya ya. ada di rumah Ada. dan harus dibaca juga oleh istri. Iya dong, harus. Oke. Itu doktrin. Itu doktrin dari ayah saya, ya kan, juga Oke. doktrin dari kiai saya. Malah kiai saya itu bilang kalau ada suami yang kalah sama istri itu masuk neraka katanya. Jadi karena saya takut masuk neraka, jadi saya nggak mau kalah dengan istri. Oke. Takut saya makin neraka ya. Setuju kayaknya nih. Mas Dani, pernahkah Mas Dani merasa lelah luar biasa dengan pemberitaan infotainment setiap hari? Oh enggak. Nggak pernah. Enggak pernah. Justru saya harus siap maklum. Saya harus maklum bahwa tidak semua orang berpendirian seperti saya. Jadi kalau saya mengeluarkan statement tentang laki-laki tadi, kan mungkin ada perempuan atau ini yang tersinggung, ya itu saya harus siap dong, harus siap menerima dengan pendapat saya dan dengan prinsip hidup saya. Kan nggak mungkin prinsip hidup saya disukai sama semua orang, kan nggak mungkin. Tentu ada yang nggak suka. Gitu. Jadi saya harus maklum kalau ada yang nggak suka. Gitu. Saya jadi penasaran, ingin tanya ke Mas Dani yang laki-laki banget ini gitu. Kapan terakhir menitikan air mata haru misalnya? Saya itu gampang terharu sebenarnya. Kemarin ada penyanyi dengan suara yang menyanyikannya dengan menjiwai, itu saya cukup meneteskan air mata dengan sendirinya. Itu yang Jadi saya terakhir. ternyata sebenarnya termasuk orang yang gampang meneteskan air mata sebenarnya. Bukan berarti tidak laki-laki ya? Bukan berarti tidak laki-laki, karena jadi gini, kalau ada orang menyanyi dengan hatinya ya, dengan hatinya sepenuh hati, sepenuh jiwa, itu biasanya memang menular kepada orang yang juga punya frekuensi yang sama gitu. Membuat Merinding. saya nggak berniat untuk meneteskan air mata, tapi itu kan netes sendiri gitu kan. Oke. Itu manusiawi gitu. Saat musibah menimpa putra ketiga sama sekali tidak meneteskan air mata? Enggak, kalau itu enggak. Malah enggak ya? Enggak. Justru itu yang keluar apanya itu? Saya harus tetap rasional, harus tetap clear. Harus tetap clear gitu dalam menghadapi situasi itu gitu. Pernah saya baca kalau sampai misalnya harus ditahan, alhamdulillah enggak gitu. Mas Dani mau nemenin katanya, bener Ya nggak? iyalah, kalau misalnya dulu harus ditahan, ya nemenin saya mau. Nemenin di dalam. Di sel nggak apa-apa. Oke, udah siap dengan gitar, sudah ada stand mic. Kita bisa perform sekarang ya. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Ahmad Nadi. Terima Bunyi kasih. apa itu? Sampai jumpa. 4. Kamu kuat nggak duduk? Shake it up baby, Twist and shout. Twist and shout. Come on, baby. Now. Come on, baby. Come on and work it all out. Work it out. Work it all out, honey. You know you look so good. You know you got me going now. It's like I knew you would. But shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it all out. Work it around. You know you twist little girl. Twist little girl. You know you twist so fine. Twist so fine. Come